Indonesia masih menjadi negara yang sejumlah penduduknya membenarkan tindakan tak manusiawi, bahkan terhadap keluarga, darah daging mereka sendiri, yakni memasung orang yang dianggap mengalami gangguan jiwa. Fanimu bertemu sekelompok orang yang tak berdiam diri melihat kondisi ini. Mereka berupaya menyelamatkan orang yang dipasung, sekaligus memberikan pemahaman kepada para pemasungnya. Tapi tindakan mulia yang dilakukan sukarela ini tak selalu berjalan mudah. Tak banyak yang rela membiarkan mereka yang terganggu jiwanya berlama-lama menghirup udara bebas. Fanimu menyajikan kisah selengkapnya untuk Anda. Mari. Iya, Ibu. Ada Yakin? Bolehkah? Bolehkah? Yakin? Selamat pagi, Yakin. Selamat siang juga. Bagaimana? Saya Ibu Budi. Bagaimana kalau kita melakukan beberapa kegiatan? Setuju? Sama Bu Budi yuk. Salam kita yuk. Saya berdiri yuk. Mana sendalnya, sayang? Oke, kita buka dulu ini. Nanti setelah itu kita mandi. Bagaimana? Setuju? Kita buka dulu. Hari itu adalah hari yang bersejarah bagi Ainul Yakin. Sabar ya. Oke, coba lihat Ibu. Ininya, Ibu lihat. Warga Desa Bongkot, Jombang, Jawa Timur ini akhirnya dibebaskan dari rantai yang mengikat kakinya selama lebih dari 3,5 bulan. Sakit ya? Iya, sediain aja. Awas kena. Ini ya. Yakin terpaksa dipasung ayahnya, Sokip, karena dianggap memiliki gangguan jiwa. Perasaan Bapak waktu pertama kali 4 bulan yang lalu ngelihat Yakin dipasung di rantai seperti apa, Pak? Ya, nggak bisa dibayangkan lah. Sebenarnya itu nggak sampai tega begitu. Berhubung saya ini menahan supaya aman. Waktu Bapak memutuskan Yakin untuk dirantai, itu Bapak sudah mikir nggak ada cara lain selain dirantai? Nggak ada cara lain. Karena apa? Pada waktu kumat itu kan mendadak. Nah, mendadak itulah bahaya. Kalau tidak segera disergap, bagaimana nanti akhirnya? Nah, itulah. Saya tidak ada jalan lain, kecuali dirantai begitu saja. Terutama mengganggu keluarga, kedua mengganggu tetangga, dan lingkungan dan sebagainya. Ngomong sendiri? Iya. Ya ada tertawanya, ada sedangnya, ada kelebihannya gitu loh. Oh, nggak jadi tentu, kadang ya. ngomong pelan, lalu teriak-teriak. Nah. Ada minyak ya? Minyak kelenteng. Siapa? Yang kencang, yang kencang. Yang kencang. Bung Soma. Ayo kita gerak-gerakan dulu, gerak-gerakan dulu sebelum kita jalan ke kamar mandi ya. Habis ini mandi ya, Yakin ya. Tolong yang laki-laki bantuin, ya. Tolong yang laki-laki bantuin mandi, ya. Sikat gigi ada? Ada Bu. Sampo? Sudah. Pakaiannya? Kalian dilatih dia kalau bisa dia sendiri ya. Iya, sudah Prof. Kalau mandinya sehari berapa kali harusnya? Kalau dicoba nggak bisa baru minta bantuan. Kalau bisa, ya dicoba sendiri. Ya bisa gitulah. Baru nih bantu dikit aja, nggih. Sip. Ini berapa bulan? Ini Salaman kita. Iya. Bagaimana perasaannya setelah mandi? Nah, senang nggak tempat tidurnya nanti di situ? Senang. Iya. Boleh duduk deh. Ketua Tim Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Jiwa Masyarakat, Profesor Budi Anakeliat, adalah orang yang berperan penting di balik upaya pembebasan Yakin dari pasungnya. Bukan satu kali ini saja, sang profesor dan timnya membebaskan orang yang dipasung. Ia sudah melakukannya sejak tahun 2005 lalu. Lagi, ya, lagi, once more, ya, lagi.
Mari Pak Ari. Mari kita Pak Ari. Ya. Iya, bagus sekali. Pak, kita mandi dulu. Atau potong rambut dulu mandi. Habis itu ganti pakaian ya. Bila kita flashback ke belakang, seperti apa perasaan pertama kali ketika melihat korban yang dipasung? Aduh, itu kalau saya bilang, saya nggak tahan ngelihat orang dipasung. Gitu aja deh. Dan rasanya bergelora gitu di hati kita. Aduh, gimana nih caranya supaya melepaskan dia. Kalau pasien fisik kan pencet bel kan. Pencet bel dia minta untuk datang. Kalau pasien gangguan jiwa kita yang harus jemput bola. Kita harus datang. Kita harus bantu dan tolong dia. Dan membangun kekuatannya sendiri. Dia pun untuk fight, untuk mengatasi masalahnya. Bisa kok pasien itu, kita akan latih dia untuk fight. Tapi upaya sang profesor untuk membebaskan seseorang dari pasungnya tak selalu berakhir manis. Ya, mantap. Kalau ada suara bilang apa? Pergi, bilang apa? Bilang apa tadi? Pergi, pergi, jangan ganggu saya. Karena tak sedikit yang kembali dipasung keluarganya. Mengapa stigma yang beredar di masyarakat bahwa pasien atau keluarga yang memiliki gangguan jiwa itu memang harus dipasung? Yang pertama alasannya kemungkinan besar mereka tidak tahu harus berbuat apa kepada anggota keluarganya yang terjadi gangguan jiwa itu. Pertama kali mereka itu bukan pergi ke pelayanan kesehatan, tapi mereka pergi ke orang pintar dulu. Ada sebagian lagi mereka sudah pergi ke puskesmas, mereka sudah pergi ke rumah sakit umum bagian jiwa, tetapi juga mereka tidak menemukan anggota keluarganya sembuh. Barangkali kita nggak perlu menyalahkan siapa-siapa Fani, tapi yang jelas ini adalah persoalan yang harus kita selesaikan. Keluarga harus sadar kemana dia harus mencari pelayanan kesehatan. Kami tenaga kesehatan juga harus membuktikan bahwa pasien gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa ini bisa sembuh. Yang sudah dilepaskan dari pasung ya? Iya, betul sekali. Saiful adalah salah satu yang sembuh. Sudah 2 bulan, ia menghirup udara segar tanpa rantai yang mengikat kaki dan tangannya. Tangan kiri ya. Coba kita lihat obatnya tadi. Ya. Oke, udah tahu cara aturan minum obatnya? 2 kali, 2 kali sehari. Jam berapa aja, Piul? Jam 7 pagi. Jam 7 malam. Mantap. Yuk nih, hadap ke adik nih. Yuk. Coba tarik nafas. Coba tarik nafas. Oke. Terasa lega enggak tarik nafas? Terasa lega? Lega. Jadi selain obat bisa latihan tarik nafas. Kemudian jangan lupa latihan satu lagi, sholat. Sholat. Halo Mas Safiul. Baik. Apa kabar? Baik. Baik. Ya. Ngerasa sehat badannya? Sehat. Waktu itu yang sempat dipasung yang kanan atau yang kiri? Kanan. Kanan. Ya, Di sebelah mana tangannya? Di sini. Iya, sini. Ada bekasnya? Ini belang, yang hitam. Belang ya? Iya. Kalau kakinya yang mana? Kakinya sini. Oh, kanan kiri ya? Iya, enggak ya kanan aja. Yang kanan aja. Itu juga ada bekasnya? Apa? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Tapi suka marah-marah nggak jelas ya Iya, katanya? ya, tiba-tiba pingin marah-marah gitu loh. Di pikiran itu. Apa yang bikin Mas Fiul marah? Nggak tahu, tiba-tiba di pikiran pingin marah-marah gitu loh. Biar tenang lagi? Iya. Ngapain waktu itu? Kontrol ke rumah sakit sana dikasih obat tuh. Enak. Jadi lebih tenang? Iya. Yang bagus tentang Safiul adalah dia sadar banget dengan memakan obat, dia bisa dikendalikan kemarahannya itu, gitu. Itu sebenarnya suatu pencapaian yang bagus bahwa pasien itu sadar. Kemudian yang perlu kita tambahin adalah cuman aktivitas dia apa. Tapi memang sepertinya semua pasien yang dipasung gitu karena mereka mengalami keterbatasan gerak, ada baiknya setelah benar-benar bebas, mereka benar harus beraktivitas ya, Prof? Betul. Itu harus. Karena nanti kalau dia tidak beraktivitas, dia cuma tidur saja, akhirnya pikirannya pun nggak kemana-mana. Kalau dia melakukan aktivitas bisa aktivitas kerja, bisa juga aktivitas bercakap-cakap, melakukan aktivitas sosial. Jadi nggak ada waktunya itu luang untuk membuat
kosong. Iya, betul. Coba lipat pakaiannya supaya rapi. Iya. Selama ini, upaya sang profesor untuk membebaskan seseorang dari pasungnya tak semudah membalikan telapak tangan. Pengen nggak ngerapihin seperti ini? Lebih enak rapi atau lebih enak berantakan? Enak rapi, Bu. Ces. Oke. Berarti nanti tambah kegiatannya. Meyakinkan keluarga adalah kuncinya. Ibu ini ibu siapa? Mbak Si. Dia mau salam Mbak Si. Iya. Mbak salam, dia masih ingat namanya. Yang paling penting sekali adalah kita menjelaskan kepada keluarga. Karena pasti keluarga yang paling merasakan masalah selama sekian tahun itu mempunyai anggota keluarga seperti itu. Enggak serta-merta mereka percaya pada kita, Fani. Ya, kita tiba-tiba datang gitu, ayo dilepas gitu, enggak demikian mudah. Makanya kita harus menjelaskan kepada keluarga bahwa ini baru tahap awal untuk melepas. Dan setelah itu ada tahap-tahap berikutnya, dapat obat dari puskesmas, dari dokternya, perawatnya melatih bagaimana kehidupan kembali normal, seperti itu. Ada yang menolak, nggak boleh, malah kita diusir. Tapi lama-lama dia lihat tetangganya kok ada perbaikan, akhirnya dia datang lagi panggil kita. Bantuan apa yang Bapak dapatkan sekarang sampai akhirnya yakin dibebaskan dari pasung? Bantuan pengobatan dan bantuan segala-galanya, saya ya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Sejak dari kapan tuh, Pak? Sekitar 2 bulan. Satu suntikan 1 bulan. Lalu yang berupa obat itu sekitar 1,5 bulan. Ya 3 bulan lah. Bantuan dari desa. Upaya untuk menyelamatkan korban pemasungan tak serta-merta berhenti setelah mereka terbebas dari pasungnya. Upaya kesehatan apa saja yang bisa dilakukan kepada pasien yang dipasung agar ia kembali menjadi sembuh? Pemberian terapi obat itu memang harus teratur dan pasiennya pun harus patuh untuk pengobatan itu. Kemudian yang kedua, dari asuhan keperawatan. Jadi dari asuhan keperawatan kami melatih pasien itu. Misalnya kalau dia halusinasi, dengar-dengar suara, kami ada strategi bagaimana kemampuan pasien untuk ignore atau bagaimana supaya dia bisa mengendalikan suara itu. Kau suara palsu, kau jangan ganggu saya. Pokoknya dia harus melawan suara itu, mengcounter suara itu supaya dia tidak dikuasain oleh suara itu. Perjuangan Profesor Budi Anakeliat untuk mewujudkan Indonesia bebas pasung masih panjang. Data Kementerian Kesehatan tahun 2013 menyebutkan lebih dari 42.000 orang dipasung di tanah air. Jumlah korban pemasungan yang sebenarnya diperkirakan lebih banyak lagi. Kembali lagi, kenapa kok kami cuma bisa memindahkan? Ya karena masyarakat belum percaya kita apa betul. Tapi keluarga nggak mengizinkan, jadi kita pindahin ke pondok ini aja, paling tidak sudah lebih nyaman di situ. Yang penting sebenarnya kita concern terus dan seluruh masyarakat mengerti bahwa pemasungan itu memang pelanggaran HAM, bahwa pasien gangguan jiwa itu bisa sembuh dan bisa dipulihkan dan bisa kembali beraktivitas normal. Sang profesor mungkin tak bisa langsung membebaskan korban pasung satu persatu. Tapi ia meyakini selalu ada jalan untuk memperjuangkan kemanusiaan. Karena yang dilakukannya adalah memanusiakan manusia. 200 pasien yang saya tangani nggak pernah kok mukul saya. Tidak pernah sama Tidak sekali. pernah mukul saya. Padahal mereka itu adalah mereka perilaku kekerasan, ya. Mereka memang yang pelaku perilaku kekerasan, mungkin di rumah dia menghancurin barang, mungkin dia memukul orang, kemudian mungkin teriak-teriak dengan kata-kata kasar. Hanya mereka-mereka yang seperti itu karena dia tidak punya kemampuan untuk mengendalikan kemarahannya kan. Normal kan semua orang marah, tapi yang perlu dilatih adalah bagaimana kita mengendalikan marah kita. Itulah yang kami latih kepada mereka. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan ku peluk dirimu mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam sadu.
Usai sudah 360 kali ini, kita jumpa lagi pekan depan di jam yang sama. Saya Putra Nababan, terima kasih, sampai jumpa.